Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa subhanallahi amma yasifun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ikhwan muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan puji syukur disertai puja kita sebagai wujud kesyukuran kita atas nikmat Allah yang tak terhingga. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak dapat mengetahui berapa banyaknya. Dan salah satu nikmat Allah yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya yang terpilih adalah berupa nikmat keimanan. Dengan nikmat keimanan inilah kita dapat hadir di Masjid Muhammad Cheng Ho ini guna bersama-sama menunaikan sholatul Jum'ah secara berjamaah. Dan dengan nikmat keimanan ini jugalah insya Allah seluruh amal perbuatan kita dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Kullu amalin mu'minin ibadah. Dan dengan nikmat keimanan ini jugalah yang insya Allah akan menyelamatkan kita fit dunya wal akhirah, di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Ikhwanu muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW ketika tiba di suatu tempat, maka yang pertama-tama beliau bangun adalah masjid. Masjid merupakan pusat peradaban, pusat kegiatan pertemuan umat Islam setiap hari, minimal 5 kali sehari semalam. Dan masjid ini merupakan lambang bagaimana Islam itu dikembangkan dari masjid. Olehnya itu, masjid yang Allah titipkan kepada kita untuk kita bangun, untuk kita kelola, maka itu adalah merupakan amanah dari umat yang harus kita tunaikan. Apa makna masjid? Masjid dari kata sajadah. Yasjudu masjidun, artinya tempat sujud. Tempat kita melaksanakan ibadah, sholat. Tempat kita menundukkan diri kita di hadapan Allah, taat kepada peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita mengabdi. Dan ibadah yang paling kuat, paling tinggi adalah ibadah sholat. Dia merupakan tiang utama agama. Tiang utama agama. Dan itu masjid sebagai tempatnya. Kadang-kadang disebut musolla, tempat sholat. Tapi kita istilah di Indonesia ini kalau musolla hanya tempat sholat yang bukan ditempati sholat Jumat. Itu musolla.
Tidak pakai ha, musolla, musolla. Ya. Nah, masjid ini adalah luar biasa. Setiap pekan kita berkumpul seperti di hari Jumat ini. Kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah, bukan Al-Jum'ah, tapi Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, apabila diserukan, dipanggil untuk melaksanakan sholat liyaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sarana mengingat Allah yang paling bagus adalah pada saat kita sholat. Ya. Lizikri. Jadi makna lizikri di sini bukan sekedar zikir-zikir, lafaz-lafaz zikir, ya, tapi lebih kepada sholat. Fas'au ilallah lizikrillah wa zarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkan jual beli. Tinggalkan perniagaan. Tinggalkan sejenak urusan dunia kita. Zalikum, yang demikian itu bagi kalian, khairul lakum, adalah lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kata Allah, jika kalian mengetahui. Nah, alhamdulillah kita bersama-sama melaksanakan sholat Jumat insya Allah. Diawali dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini merupakan rangkaian dari sholat Jumat itu sendiri. Di hari Jumat, pengganti sholat zuhur, itu adalah sholat Jumat namanya. Dan sholat Jumat ini adalah satu rangkaian dengan khutbah Jumat, yang mana sebagian ulama berpendapat bahwa khutbah Jumatnya yang 2 kali khutbah itu adalah pengganti 2 rakaat sholatnya. Maka jadi 4, seperti 4 rakaat sholat zuhur. Tetap demikian. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita terlambat datang hadir di masjid di hari Jumat, ya, nanti khutbah baru masuk. Atau mungkin nanti sudah qomat, nanti mau sholat baru masuk masjid. Ya, ini kurang sempurna nanti sholatnya. Nah, bagi yang bersegera ke masjid di hari Jumat, orang yang pertama-tama, minimal dalam hal ini ulama berpendapat kelompok pertama, dihitung dia seakan-akan berkurban seekor unta. Orang yang pertama datang. Mudah-mudahan saya tadi termasuk. Tapi sudah ada beberapa. Mudah-mudahan itu kalau dianggap kelompok pertama sekian menit. Nah, ini kelompok pertama seakan-akan dia adalah berkurban 1 ekor unta. Kemudian kelompok kedua yang datang agak belakangan lagi, maka dia seakan-akan berkorban seekor sapi. Berikutnya seakan-akan berkorban seekor kambing. Berikutnya seekor, ya, sekitar ayam lah gitu. Ya, berikutnya tinggal telurnya. Ya. Setelah itu sudah ditutup. Apalagi ketika khatib naik ke mimbar, itu sudah ditutup pengorbanan itu. Nah, sekarang ketika khatib khutbah,
maka ini wajib didengarkan. Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang lain selain memperhatikan khatib atau khutbah itu. Itu wajib. Dalam seperti rangkaian sholat kita harus fokus, khusyuk. Ya, bahkan taruhlah mungkin ada yang belum mengerti. Ya, seperti anak-anak. Jadi kalau ada bapak-bapak yang masih ribut di dalam masjid ketika itu ya mungkin seperti anak-anak. Kita menegurnya jangan juga bilang iskus, jangan ribut. Nggak boleh juga begitu. Menyatakan bersuara itu paling isyarat. Paling isyarat. Itu pun sudah hampir dikatakan lalai ya dari khutbah itu. Nah, kemudian setelah khutbah, misalnya ada yang baru masuk ke masjid, jangan langsung duduk kalau dia belum ya sholat. Sementara khutbah pun pernah Rasulullah SAW sementara khutbah ada seorang sahabat baru masuk langsung duduk, tetap Rasulullah menegur, menyuruh dia untuk sholat sunat 2 rakaat, salat sunat tahiyat masjid sebelum duduk di masjid dengan yang ringkas, jangan terlalu lama karena wajib mendengar khutbah Jumat. Nah, sebagian ulama berbeda pendapat, selisih bagaimana caranya ini. Ada yang tidak mau menerima hadis itu, padahal ini hadis sahih dari Rasulullah SAW, karena dia menyatakan mendengarkan khutbah itu wajib. Sementara sholat tahiyatul masjid itu sunnat. Kenapa harus sholat sunnat dulu? Kenapa tidak langsung duduk saja? Ini kayaknya kalau saya memahami ya, itu ada pengkhususan. Ya, pengkhususan. Kecuali misalnya kita hadir ke masjid, khatib kan naik ke mimbar, memberi salam, tapi kemudian duduk karena ada azan di zaman Rasulullah SAW itu hanya 1 kali, azan Jumat hanya 1 kali. Nanti di zaman Umar kalau nggak salah ya, atau ya sahabat barulah di azan 2 kali, ada yang berpendapat ya, karena orang-orang pada lalai. Itu pun azannya bukan di masjid tapi di tempat keramaian, di pasar, supaya mengingatkan orang untuk segera ke masjid, siap-siap. Jadi ketika khatib naik ke mimbar, beri salam, kemudian azan, kita yang baru datang, jamaah yang baru datang, ini maaf masih perlu diperbaiki. Kebanyakan saya melihat ada yang menunggu azan selesai baru dia sholat sunat sebelum duduk. Seharusnya sholat sunat saja langsung waktu azan itu, karena menjawab azan itu sunat. Menjawab azan sunat. Sementara mendengar khutbah ataupun kasus di hari Jumat itu sholat tahiyatul masjid itu lebih kuat ya, maka sebaiknya sholat langsung, sholat sunat 2 rakaat supaya duduk, begitu azan selesai dia tinggal mendengarkan khutbah Jumat. Jadi jangan menunggu azan selesai baru mau sholat sunat sebelum duduk. Itu kasusnya Rasulullah menyuruh sholat sunat karena ya sudah selesai azan sementara khutbah. Jadi bukan kasus ya waktu lagi azan ya. Nah, kemudian selesai kita khutbah, maka ditutup oleh khatib untuk ya kemudian kita sholat ya. Jadi duduk dulu, tutup khutbah pertama, masuk ke khutbah kedua, ada diantaranya dengan duduk. Nah, waktu duduknya khatib disinilah termasuk waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.
maka manfaatkan kesempatan yang sebentar saja itu. Ketika khatib duduk antara dua khutbah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Maka khatib sebenarnya jangan terlalu cepat langsung bangkit untuk khutbah kedua. Di dalam hadis dijelaskan waktunya kurang lebih membaca surat Al-Ikhlas. Kurang lebih waktunya, bukan disuruh kita membaca surat Al-Ikhlas. Ini ada yang salah memahami. Jadi waktunya kurang lebih waktu lamanya membaca surah Al-Ikhlas. Disitulah waktu mustajab untuk kita berdoa. Nah, ini beberapa hal yang kami sampaikan mengenai fungsi masjid, khususnya di saat sholat Jumat. Mari kita senantiasa ya memakmurkan masjid kita, ya, dan mari kita ya semoga hati kita ini selalu terpaut dalam masjid, di masjid. Ini adalah salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat ketika matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Dan di situ banyak yang berkeringat, banjir, tenggelam dengan lautan keringatnya sendiri. Nah, ada naungan yang dilindungi oleh Allah, itulah yang hatinya terpaut di masjid. Senantiasa kita siap untuk sholat berjamaah di masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mutarifin bisadiqil yakin. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi wa ayyaha min ibadi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azim washkurkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.